Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Sanjaya, NIM 2020519092 dari kelas D Teknik Informatika, matkul dari Teknik Presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IoT, yaitu Internet of Things dalam perkembangan masa depan teknologi. Materi yang kita bahas adalah definisi IoT, tujuan IoT, sejarah IoT, komponen IoT, keuntungan IoT, tantangan dari IoT, masa depan dari IoT, dan kesimpulan yang terakhir. Lalu, definisi dari IoT atau Internet of Things adalah Internet of Things adalah konsep di mana objek-objek fisik atau perangkat di sekitar kita terhubung dan saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Dalam konteks IoT, things dapat merujuk pada berbagai objek melalui dari perangkat elektronik seperti sensor dan aktuator, hingga peralatan rumah tangga seperti kendaraan dan bahkan pakaian atau perangkat medis. Pada intinya, IoT memungkinkan objek-objek ini untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar mereka atau dari proses internal mereka sendiri, dan kemudian mentransfer dan data tersebut melalui jaringan internet. Dengan adanya konektivitas ini, objek-objek tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan dapat diakses dan dikendalikan dari jarak jauh. Selanjutnya adalah tujuan dari IoT atau Internet of Things adalah tujuan utama dari Internet of Things atau IoT menciptakan lingkungan di mana objek-objek fisik atau perangkat dapat terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data melalui jaringan internet. Beberapa tujuan utama dari implementasi mencakup: 1. Proses operasional, 2. Memberikan kenyamanan dan keterhubungan, lalu yang ketiga, mengumpulkan data secara otomatis, lalu optimasi proses dan pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan layanan, selanjutnya adalah inovasi dan pengembangan baru, lalu yang terakhir adalah keterhubungan antar objek. Lalu sejarah IoT adalah konsep awal dari 90-an, di mana konsep ini dimulai dengan pengembangan teknologi RFID, yaitu Radio Frequency Identification. Pada tahun 90-an, RFID memungkinkan objek untuk dapat didefinisikan dan dilacak secara unik melalui gelombang radio. Lalu istilah Internet of Things muncul pada 1999, di mana Kevin Ashton. Istilah Internet of Things pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton, seorang peneliti dari Auto ID Center MIT pada tahun 1999. Ashton menyebutnya dalam konteks menggunakan RFID untuk mengontrol rental pasokan. Lalu pada era 2000-an, di mana kemajuan dalam teknologi sensor membuka pintu untuk mengumpulkan data yang lebih luas dan akurat. Selain itu, standar komunikasi seperti IPv6 mulai diadopsi untuk memberikan alamat unik pada setiap objek yang terhubung. Lalu persiapan awal dari industri 2008 menggunakan konsep IoT mulai diterapkan di sekitar industri, contohnya termasuk perusahaan mesin, pabrik, dan sistem manajemen energi. Lalu standarisasi dan konsolidasi pada era 2010-an, di mana tradisi protokol komunikasi seperti MQTT dan COAP membantu memungkinkan di antara perangkat IoT. Selain itu, perusahaan besar
mulai terlibat dalam mengakuisisi perusahaan kecil untuk memperkuat posisi mereka di pasar IoT. Lalu tren masa depan era 2020-an dan seterusnya, teknologi 5G diharapkan mempercepat pertumbuhan IoT dengan menyediakan konektivitas yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, prediksi persiapan IoT yang lebih luas dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, pertanian, dan kota pintar. Lalu selanjutnya yaitu kita akan bahas keuntungan dari IoT. Keuntungan IoT dibagi menjadi 3 aspek, menggunakan antara lain adalah efisiensi operasional, data real time, dan kenyamanan. Lalu berikut adalah penjelasan dari ketiga aspek keuntungan IoT. Yang pertama adalah efisiensi operasional, yaitu antara lain monitoring data dan pengontrolan otomatis. IoT memungkinkan menggunakan sensor untuk memonitoring kondisi atau pentransferan tertentu secara real time, lalu produktif dan pemeliharaan terjadwal. IoT memungkinkan mengumpulkan dan secara kontinu dari peralatan dan mesin dengan analisis data yang cerdas, lalu perusahaan dapat melakukan pemutakhiran data secara real time dan tanpa gagal. Lalu optimasi secara daya energi. Di lingkungan yang sangat mendukung dengan IoT, perangkat dan sistem dapat secara otomatis mengatur atau menggunakan energi berdasarkan permintaan dan kondisi lingkungan. Ini membantu mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional. Lalu keuntungan yang kedua adalah data secara real time. Yang pertama adalah pemantauan real time. Dengan adanya sensor pada objek atau perangkat yang terhubung, informasi dapat terus-menerus dipantau secara real time. Lalu yang kedua adalah respon cepat terhadap perubahan. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dapat dianalisis secara langsung. Hal ini memungkinkan perusahaan atau sistem untuk merespon perubahan kondisi atau situasi dengan cepat. Lalu yang terakhir adalah optimasi proses operasional. Informasi real time memungkinkan untuk mengatur dan menyesuaikan parameter operasional dengan cepat dan akurat. Contohnya adalah dalam pengaturan mesin produksi yang dapat diubah secara langsung berdasarkan data yang real time. Lalu yang ketiga adalah keuntungan kenyamanan menggunakan IoT. Yang pertama adalah kenyamanan di lingkungan kerja, di mana di lingkungan kerja, perkantoran atau pabrik, sistem IoT dapat mengoptimalkan suhu dan pencahayaan berdasarkan preferensi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Lalu transportasi pintar, di mana IoT di dalam kendaraan memungkinkan sistem navigasi pintar yang dapat memberikan rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time, memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Lalu kenyamanan di sektor bisnis, di lingkungan bisnis atau perkantoran, sistem manajemen gedung pintar dapat memberikan kenyamanan dengan mengontrol suhu, pencahayaan, dan keamanan gedung secara efisien. Selanjutnya yaitu tantangan dari IoT sendiri. Tantangan dari IoT sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah keamanan data privasi. Data privasi dibagi menjadi 3, yaitu keterbatasan perangkat, di mana banyak perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas, termasuk dalam kapasitas komputasi dan penyimpanan. Ini dapat menjadi tantangan dalam menerapkan protokol keamanan yang kuat karena perangkat tersebut memungkinkan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola
enkripsi yang kompleks atau mekanisme keamanan yang canggih. Lalu keamanan komunikasi, di mana data yang dikirim di antara perangkat dan ke platform cloud perlu dienkripsi untuk melindungi kerahasiaan dan integritasnya. Otorisasi yang lemah dan kurangnya langkah-langkah perlindungan dapat menyebabkan akses yang tidak sah. Lalu yaitu privasi penggunaan. IoT seringkali melakukan pengumpulan besar-besaran data yang mencakup informasi pribadi pengguna. Perlindungan privasi menjadi isi dan optimasi perlu mengelola data tersebut dengan hati-hati agar tidak melanggar privasi pengguna. Lalu tantangan yang kedua adalah kompleksitas integrasi sistem, di mana dibagi menjadi tiga, yaitu keragaman perangkat. Ekosistem IoT melibatkan berbagai perangkat dari produsen yang berbeda yang seringkali menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Integrasi sistem harus mengatasi keagaman agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah keselarasan waktu atau time synchronization. Data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat perlu disinkronisikan waktu untuk analisis yang akurat. Keselarasan waktu yang buruk dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami urutan kejadian dan mengkoordinasikan tindakan atau perangkat. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya, di mana beberapa perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas seperti daya baterai dan kapasitas komputasi yang terbatas. Integrasi sistem harus mempertimbangkan keterbatasan untuk memastikan efisiensi dan keseluruhan perangkat. Selanjutnya, masa depan IoT. Masa depan IoT atau Internet of Things menjanjikan terobosan dan perubahan besar dalam berbagai sektor, menciptakan ekosistem yang lebih pintar, terhubung dan efisien. Beberapa tren dan perkiraan mengenai masa depan IoT melibatkan berbagai aspek termasuk teknologi, aplikasi, dan dampak sosial. Lalu berikut adalah beberapa detail tentang masa depan IoT. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Dibagi menjadi tiga, yaitu konektivitas 5G, di mana pengenalan teknologi 5G akan memberikan konektivitas yang lebih cepat, andal, dan responsif. Ini akan mendukung pertumbuhan ekosistem IoT dan menyediakan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung perangkat yang sangat terhubung. Lalu yang kedua adalah peningkatan keterlibatan AI dan analisis data. Kombinasi IoT dengan kecerdasan buatan atau AI meningkatkan kemampuan analisis data, memungkinkan sistem untuk membuat keputusan lebih cerdas dan memberikan wawasan lebih mendalam. Lalu yang terakhir adalah Internet of Everything atau IoE. IoE melibatkan konvergensi atau IoT dengan teknologi lain seperti blockchain, terus AR, virtual reality atau VR, dan lainnya. Ini menciptakan ekosistem yang lebih holistik dan terintegrasi. Lalu yang kedua adalah peringatan penerapan lebih luas. Saya ulangi, yaitu yang kedua adalah penerapan lebih luas. Penerapan lebih luas Internet of Things di masa depan mencakup sejumlah tren dan perkembangan yang dapat membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor. Berikut adalah beberapa aspek penerapan lebih luas tentang IoT di masa depan. Yang pertama adalah ekspansi dalam industri dan manufaktur. IoT akan terus digunakan untuk meningkatkan efisiensi di sektor industri dan manufaktur.
Penggunaan sensor dan perangkat terhubung akan meningkatkan pengawasan dan pengandalan operasi produksi secara real time, mengoptimalkan rantai pasokan dan mengurangi biaya produksi. Lalu yang kedua adalah peningkatan layanan kesehatan. IoT akan memiliki dampak besar di sektor kesehatan. Pemetaan kesehatan jarak jauh melalui perangkat website, lalu sensor kesehatan dan platform IoT akan memungkinkan diagnosis lebih dini, lalu manajemen penyakit yang lebih baik dan perawatan yang personal. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan edge computing. Persiapan lebih lanjut, edge computing atau pengolahan data yang terjadi di ujung jaringan di dekat perangkat. Dalam ekosistem IoT, ini akan meningkatkan respon waktu sistem dan mengurangi beban jaringan dengan merespon data secara langsung dan tepat pengumpulan datanya. Selanjutnya, lalu yang ketiga adalah keamanan dan standar. Keamanan dan standar dalam masa depan IoT atau Internet of Things menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekosistem. Beberapa aspek utama terkait keamanan dan di standar masa depan dapat mencakup yang pertama adalah keamanan perangkat data. Saya ulangi, keamanan perangkat dan perangkat lunak. Di masa depan akan ada peringatan fokus pada keamanan peringatan dan perangkat lunak IoT. Ini mencakup perlindungan terhadap serangan cyber, enkripsi data, dan integrasi keamanan pada tingkat perangkat untuk melindungi perangkat dari eksploitasi. Lalu yang kedua adalah peningkatan identifikasi dan autentifikasi. Saya ulangi, peningkatan identifikasi dan autentifikasi. Solusi autentifikasi yang lebih canggih akan diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat IoT hanya berkomunikasi dengan entitas yang sah. Teknologi seperti identifikasi biometrik dan autentikasi multifaktor dapat menjadi lebih umum dalam sistem IoT. Lalu yang ketiga adalah penanganan privasi dan pengolahan data, di mana perlindungan privasi dan pengolahan data yang lebih baik akan menjadi standar di masa depan. Pengguna akan memiliki lebih banyak kendali atas data pribadi mereka, dan perusahaan akan diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ketat terkait privasi dan keamanan data. Selanjutnya, lalu kesimpulan. Ini yang terakhir adalah kesimpulan dari Internet of Things merupakan revolusi teknologi yang membawa perubahan besar dalam cara perangkat dan objek terhubung dan berkomunikasi. Melalui IoT, memungkinkan pertukaran data yang terus-menerus antar perangkat, menciptakan ekosistem yang lebih cerdas dan terintegrasi. Dengan pertumbuhan pesatnya IoT, telah memiliki berbagai sektor seperti kesehatan, rumah pintar, transportasi, manufaktur, pertanian, dan lebih banyak lagi, serta mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas secara lebih cepat. Itu adalah presentasi dari saya tentang IoT. Apabila ada kesalahan serta salah dalam memaparkan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.